ruang konsultasi Gaby, woy. Kemarin itu pada pengen curhat dan cerita ke aku. Ada yang lagi isoman ya? Yang lagi isoman GWS ya, semoga cepet pulih. Please take care. Cepet pulihnya dengan cara istirahat yang cukup, jangan kemana-mana, jangan lupa minum vitamin. Hari ini siapa yang mau curhat? Gaby udah makan belum? Udah. Kalian udah nonton video YouTube yang ini gak sih? YouTube-nya JKT48 TV yang baru. Aku jadi gagak guys di situ guys. Astaga, aku gak habis pikir kenapa aku jadi gagak gitu. Karena aku kalah poin sama Fioni, Cika, sama Shani. Aku kalah. Aku bete banget aku bisa kalah gitu ya. Seorang Gabriela Margareta. Gagak kesel. Halo. Cek sound gagak ya. Malam banget ya, Say. Iya, Say. Kalau mau tidur nggak apa-apa, Say. Tidur, Say. Ruang terapi GBS Pesi. Jadi buat yang nggak tahu, aku showroom yang ngapain. Jadi aku membuka praktek ilegal karena aku belum S2 sebenarnya. Kalau S2 kan boleh kasih kayak konsultasi gitu. Kalau misalnya S1 ya udahlah buka prakteknya di showroom aja yang buat mau cerita-cerita gitu. Jadi kemarin itu kita sudah memecahkan 5 masalah dari klien-klien kita. Dan hari ini kita mungkin akan memecahkan beberapa masalah dari klien kita lagi. Siapa yang mau cerita? Klien pertama dipersilahkan. Menghindari teman toksik kemarin kita udah bahas. Lagi nggak ada beban, oke. Yang lagi ada cerita aja deh. Aku mau cerita. Aku habis dapet SP. Siapa tuh dapet SP? Kak Empit. Barangkali Kak Empit mau melanjutkan ceritanya dapat SP kenapa? Atau dari Amel, temanku pergi gitu aja. Susah ya jadi pemimpin. Aku mau cerita pas isoman. Kak Gebi aku baru putus. Siapa nih? Abu Yansan baru putus guys. Kenapa? Coba Abu Yansan cerita dong.
Abu Yansan, ayo cerita. Aku seru nih kalau dengar-dengar cerita orang habis putus. Dasar emang. Aku masih usaha buat putus. Oh iya, Novia yang kemarin cerita ya. Kenapa? Aku baru sunat. Ya, maaf nih. Aku udah capek banget ya emang tuh. Lagi nge-like itu gimana, nggak bisa. Emang kita tuh emang nggak di. Ya udah, radio aja ya. Kalau kayak gini gimana? Kalau aku matiin videonya, nge-like gak? Kalau kayak gini aman. Fotonya yang baru kali ya kita ganti dulu. Enggak sih? Kita ganti video dulu ya. Kita ganti video apa ya? Ini aja deh, biar kayak galau gitu. Oke. Itu siapa, Gap? Itu aku. Lucu gak sih? Berasa lagi di hutan. Ayo dong, cerita cepetan. Kayak gini kan enak. Aku bisa bobo. Nature sekali ya, Bun. Iya dong, Bun. Tadi tuh aku baru sampai siapa ya? Aduh, kalian dengar bunyi suara perut aku nggak? Masa dipunggungin? Ya udah, iya ganti ya. Iya, oke. Aku nggak. Ya ampun, aku dibilang dipunggungin kalian. Punggungin kalian, astaga. Kenapa sih kalian mikirnya tuh kayak gitu? Foto-foto lama aja jangan foto baru. Aku udah sedikit foto baru nih sekarang. Foto apa ya? Lagi nyari. Sabar ya, lagi nyari foto. Wow, Gaby mencari foto. Foto yang mana yang sebenarnya harus kupilih? Gaby cari foto. Foto-foto di galeri. Gaby cari foto.
Fotonya yang mana? Lama juga aku nyari foto. Oh, oh, hey, yeah, yeah, yeah. Ah, 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 Nih jadi lucu. Lagi bengong gitu. Ada Snowy dan aku. Dadah. Lucu kan? Kayak orang on. Cepetan, siapa yang mau cerita? Yaudah cepetan, siapa? Gap, aku punya teman posesif. Enaknya diapain? Oh, Datoyo. Oke, kita mulai dari klien pertama bernama Kak Datoyo. Kak Datoyo cerita. Ini aku sama musik suaranya lebih kenceng aku kan ya? Atau kencengan siapa? Aman lah ya. Oke. Kak Datoyo jadi punya teman yang posesif. Gitu ya, Kak? Menurut kalian nih, kalau misalnya kalian punya teman posesif gimana? Putus aja nggak sih? Astaga, ini temen loh. Masih aja putus-putusan. Mama, menurut Mama kalau punya teman posesif diapain? Teman apa pacar? Temen posesif, jadi temennya posesifin dia. Kok bisa? Tahu tuh Kak Datoyo. Diapain mah? Ditanya lah. Tanya gimana? Ya kan, kok gitu sih gitu. Tanya ke dia. Apaan sih Mama? Tanya ke dia. Tanya ke orangnya. Selamat malam tante, katanya pada kayak gitu mah. Selamat malam tante gitu. Kedengeran. Iya. Kan aku ngomong selamat malam Mama Gedi. Menurut aku ya Kak Datoyo, kalau misalnya aku punya teman posesif, enggak sih, enggak banget. Ih, udah masih temen aja posesif, gimana jadi sahabat? Ih, dikurung kali. Kayak kamu cuma sama aku doang, nanti sampai kalau punya sahabat posesif kakak malah nggak boleh punya pacar karena dia punya sahabatan sama kakak doang, no life gitu ya nggak sih? Ih, nggak mau, tinggalin aja Kak Datoyo. Jauh-jauh lah, ya nggak sih? Masih temen aja posesif, gimana udah jadi sahabat? Aduh. Kok putusin sih, kan masih teman. Jaga jarak. Iya, temannya toksik sih. Gimana jadi istri? Tuh, benar.
cari yang lain. Udah ya. Jadi kayak konten kemarin, Kadatoyo terjawab gak sih? Kadatoyonya hilang. Santet aja boleh gak? Astaga, Kadatoyo istighfar ya kak. Gak boleh kayak gitu ya kak. Gak boleh main santet-santetan. Bolehnya bunuh-bunuh. Gak boleh main santet-santetan. Bolehnya digebukin aja. Gak, aku bercanda. Maksud aku kayaknya Kadatoyo ya harus jaga jarak aja sih. Jaga jarak aja sih sama teman kakak ya. Astagfirullahaladzim, nggak boleh gitu ya. Oke Kak Dataya, semoga terjawab. Seperti biasa ya, hari ini kita mau main vote-votan lagi atau nggak usah? Kayaknya udah pasti nggak sih jawabannya? Kita semua setuju kalau misalnya kalau punya teman posesif itu jangan sampai gitu. Mau main vote lagi? Ya udah, kita main vote ya. Jadi vote-nya itu vote pertama, kalau kalian setuju Kadatoyo harus jauhin temennya yang posesif ini. Bahkan Kadatoyo sendiri yang bilang katanya mau disantet. Astagfirullahaladzim, astaga Tuhan. Atau yang kedua, ya nggak apa-apa diposesifin, kan enak kalau diposesifin gitu. Coba 1 atau 2 guys. Vote dimulai dari sekarang. Vote untuk Kadatoyo ya. Rangkumannya adalah jadi Kadatoyo ini punya teman yang posesif. Terus menurut kalian tuh teman yang posesifnya ini tuh diapain? Kalau vote yang pertama itu ditinggalin, dijauhin, atau yang kedua ya tetap aja sama temannya ini gitu. Yang kedua ya tetap temenan sama teman yang posesif ini. Udah ya, 5, 4, 3, 2, 1. Tuh Kadatoyo udah lihat ya, 74,9% mengatakan kakak harus jauhin teman kakak yang toksik itu, yang posesif. 25,1% mengatakan bahwa kakak harus tetap temenan sama dia. Oke? Oke, sudah menjawab. Oke. Terus kalau misalnya udah dibilang kayak gitu, sekarang saatnya kita memberikan kalimat positif ke Kadatoyo. Jadi dalam hitungan 3, 2, 1 kalian kasih pesan kalian ke Kadatoyo ya. Terus Kadatoyo bisa screenshot pesan-pesannya. Oke? 3, 2, 1. Semangat Kadatoyo. Semangat. Bisa yuk, bisa yuk move on dari temennya. Semangat Kadatoyo. Semangat cari teman baru. Semangat tuh Kadatoyo punya banyak teman. Kadatoyo catat aja nih namanya satu-satu. Nanti kakak cari Twitter IG-nya terus kakak jadiin temen. Hahaha. Tadi lo yang di showroomnya Gaby ya yang nyemangatin gue. Hancur. Temenan deh, temen baru. Ya gak Kadatoyo? Oke. Udah kali ya, Kadatoyo udah. Masalah terselesaikan, problem solved. Weh. Jadi sekarang kita lanjut ke klien kita yang kedua. Siapa yang mau bercerita? Aduh banyak ya.
Gap 3 tahun ngejar, belum dapet, mending move on apa gimana? Guys, tuh ada dari Luther. Gap 3 tahun nih, kalian bayangin 3 tahun itu berarti 36 bulan. 36 bulan itu berarti sekitar 1000 hari lebih dia mengejar seseorang ini. Menurut kalian harus move on atau lanjutin perjuangannya? Tuh kata Andri, sadar diri aja. Tuh, move on atau gimana? Wah, sama nih kayak aku. Masih banyak yang lebih baik. Kejar yang lain aja. Move on. Kaliannya geng-geng kompor, tau gak? Cari yang pasti-pasti aja. Tuh kak, kata Lola, perjuangin yang pantas diperjuangkan saja. Tuh. Benar, aku setuju. Setahun lagi sarjana itu kak. Tuh benar, kata Rahmi, Ami. Jangan mentok di dia doang, tuh. Mending ternak lele, benar. Perjuangin, weh. Move on, perjuangin yang cinta sama lu. Tuh, bener. Tutup pintu kali ya. Jadi, itu adalah rangkuman dari jawaban kalian. Tapi kalau menurut aku ya, 36 bulan atau 3 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Ketika kamu berjuang untuk dia selama 3 tahun, kamu tuh harus ingat kayak, apa sih alasan kamu bener-bener sesuka itu sama dia sampai kamu mau perjuangin dia selama 3 tahun? Kalau kamu cuma menggunakan perasaan kamu untuk berjalan, kamu tuh gak bakal bisa berhasil karena kamu cuma mengandalkan perasaan kamu. Sedangkan kalau misalnya hubungan itu bisa dijalanin, logika dan perasaan itu harus berjalan bersamaan. Hancur banget. Jadi gak bisa perasaan doang yang jalan, logikanya juga. Kamu harus mikir, 3 tahun tuh bukan waktu yang sebentar. Kamu udah membuang waktu yang banyak, terus gak dapet lagi, ya gak sih? Jadi logikanya juga harus jalan, kayak, aduh, gimana nih, 3 tahun. Aduh, buang-buang waktu gak sih 3 tahun? Kayak ngejar orang tuh ya paling maksimal ya menurut aku tuh 6 bulan lah atau 1 tahun. Kayak 3 tahun tuh kayak oh my god, itu kalau 1 tahun lagi tuh udah lulus kuliah gitu. Kayak lo selama 6 semester, selama 3 tahun tuh lo kemana aja gitu. Apalagi kalau misalnya dia belum ngasih sinyal ke kamu, hancur. Itu lebih parah lagi tuh. Jadi kayak dari 3 tahun ini tergantung sinyal dia tuh gimana. Dia tuh oke, kayak ya udah oke dijalanin, atau malah nggak ada sinyal sama sekali. Kalau nggak ada sinyal sama sekali, berarti kamu harus ninggalin dia. Karena untuk apa? Perjuangin yang nggak perjuangin kamu, hancur. Hancur banget. Untuk apa kamu perjuangin orang yang nggak perjuangin kamu? Hancur, emang hancur. Cur gitu Luther. Hancur ya bun. Siap Mbak Gaby, gimana, udah menjawab atau belum? Atau ada yang pengen kamu jelasin lagi kayak enggak kok dia udah ngasih sinyal, atau enggak kok dia belum ngasih sinyal, atau gimana? Tuh bener tuh, perjuangin cinta harus dua pihak. Lupakan dan cari yang baru. Kalau nggak tinggalin ya putusin. Oke, sekarang udah waktunya kita vote ya. Kalau misalnya nggak ada pembelaan dari Luther lagi. Tadinya sempat ada sinyal tapi belakangan ini hilang. Aduh, itu lebih parah lagi tuh. Ada hilang. Aduh,
Itu perasaan apa? Perasaan sementara atau aduh, parah deh. Udah nggak bener tuh, ada hilang. Karena perasaan itu kalau misalnya beneran suka tuh harus konsisten. Hancur. Konsisten. Harus konsisten, guys. Itu namanya ghosting. Kalau misalnya kamu ada hilangin. Wih, di. Oke, itu perasaan atau wifi-nya aku? Itu perasaan atau sinyalnya aku ada hilang. Aduh. Oke. Tadi itu adalah cerita dari Luther. Jadi dia lagi mengejar seseorang itu udah dia perjuangin selama 3 tahun, dan sinyalnya udah dikasih sebenarnya sama orang yang lagi dia perjuangin, tapi sinyalnya hilang ada gitu. Jadi menurut kalian, sekarang kita vote aja ya, menurut kalian perjuangannya Luther itu dilanjutin, pilih nomor 1 atau 2 nggak dilanjutin dan stop aja sampai sini, kayak ya udah gitu, stop, nggak ini dia lagi. Kita vote dimulai dari sekarang. Luther, kamu ini ya, lihat hasil vote-nya nih. Menurut showroomnya Gaby, kamu harus sama dia, perjuangin dia yang udah kamu perjuangin selama 3 tahun. Astaga, 3 tahun tuh lama banget loh guys. Kayak ya itu yang aku bilang, hampir 1000 hari lebih. 1000 hari, astaga, 1000 hari kayak mikirin dia, chattingin dia. Oke, kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Tuh, 69,5% mengatakan kamu harus stop mengejar dia. Anjur. Dan 30,5% mengatakan kamu harus tetap mengejar dia. Udahlah, kamu harus mikirin orang yang mikirin kamu juga. Kamu tuh harus mikirin orang yang sayang sama kamu juga. Karena kalau orang yang sayang beneran itu pasti dia sayangnya konsisten, bukan ada hilang kayak wifi-nya Gaby. Ada juga sih yang ngomong 30%-nya untuk lanjutin perjuangannya, kayak nanggung gitu gak sih, cuma 3 tahun, kenapa gak 5 tahun atau 10 tahun? Oke, sekarang kita saatnya memberi kata-kata semangat untuk Luther dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Semangat Luther, semangat move on. Semangat Luther, semangat. Ayo, kamu pasti bisa move on. Luther, masih banyak yang sayang kamu berharga. Mending kerja deh daripada cinta-cintaan, ya gak sih? Hari ini Gaby kayaknya jadi Gaby malaikat waro ya, bukan Gaby jahat waro. Karena dari kemarin aku julid mulu, astaga, aku pengen tobat rasanya. Kayak bukan Gaby ya. Semangat tuh, udah disemangatin kan sama banyak orang. Wow, banyak ya yang nyemangatin kamu. Oke, next client yang ketiga. Mungkin aku akan memanggil di podium dulu ya, di peringkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Apakah ada yang mau bercerita? Dari Kak Kevin, Gotama, Ranya, Egi. Tuh siapa tuh? Nomor 4, GG. Mau. Oke, Egi mau cerita. Apa? Tadi apa? Wajar gak sih nemu kebahagiaan di luar keluarga? Menurut kalian wajar gak nemu kebahagiaan di luar keluarga? Wajar gak nemu kebahagiaan di luar keluarga? Wajar gak? Putus aja lah, putus.
Apanya dia yang mau diputusin, astaga. Wajar. Nemu kebahagiaan di luar keluarga. Tapi keluarganya juga bisa buat bahagia atau gimana? Atau kayak nggak nemu kebahagiaan di dalam keluarga, makanya dapetnya di luar keluarga gitu, atau gimana? Coba diperjelas. Aku sama kakakku bahkan kayak stranger. Oh, asalkan komunikasi sama keluarga tetap ada. Lebih nyaman di luar keluarga, tergantung apa ada masalah di keluarga itu. Ada gue lagi kabur dari rumah, jangan-jangan Egi lagi. Apakah kamu adik kakak Fadel dan Egi? Kalau udah dapet di luar, dalamnya pasti kenapa-kenapa. Cari keluarga baru. Astagfirullahaladzim, Rifano, parah banget. Aku bahagia makan bubur ayam, kayak bisa lebih lepas cerita sama teman. Kudu jujur satu sama lain, brother. Mending ngekos. Anak pungut, astagfirullah. Parah banget, Adria. Parah banget kamu ih. Kamu boleh jahat gitu ah. Astaga. Dia bukan anak pungut, anak tiri. Gak, maaf ya. Aku emang suka gitu mulutnya. Maaf banget, maaf. Aku bener-bener gak sengaja. Maaf. Coba dideketin. Dicoret dari kakak. Wah kakak, bikin keluarga aja guys. Kamu jahat. Iya, aku bercanda. Kamu jangan pada serius-serius dong guys. Oke, menurut kalian itu ya. Kalau menurut aku, wajar atau tidak mendapatkan dapetin kebahagiaan di luar keluarga? Wajar. WAJAR, wajar banget. Karena ya benar, ada yang bilang tadi kalau kebahagiaan itu ya nggak harus dari keluarga, bahkan kayak kebahagiaan itu bisa didapat dari manapun, termasuk dari diri sendiri, dari Oshi, dari fandom JKT48, dari teman-teman kamu, dari siapa lagi ya? Ya nggak harus dari keluarga aja nggak sih gitu. Dan emang ada orang yang cocok untuk curhat sama keluarga, ada orang yang cocoknya ya curhat sama teman gitu. Dan aku termasuknya, sebenarnya aku termasuk kedua-duanya sih, kayak ya udah aku curhat sama mama, tapi aku juga bisa curhat sama papa gitu. Kamu pada ada yang bilang kamu lagi kabur dari rumah, kamu nggak kabur kan? Hidup kadang memang tidak adil. Jadi menurut aku wajar. Tapi yang jadi pertanyaan di sini apa? Wajar atau enggaknya atau gimana? Astaga. Jadi pertanyaannya apa? Wajar nggak wajar atau? Oh, jadi ada problem sama kakak sampai nangis. Cup. Enggak kok, enggak noob. Astaga, siapa di sini yang kalau nangis merasa payah banget? Enggak, astaga. Kalau nangis tuh ya kayak aku suka kayak lebih lega untuk nangis daripada untuk marah. Ngerti gak sih, kayak aku lebih seneng buat nangis sih kalau misalnya ngeluarin emosi daripada marah. Karena kalau nangis tuh kayak ya enak gitu loh. Kayak dikeluarin aja gitu. Kalau nangis tuh enak banget guys. Tapi ya kadang kalau misalnya soal keluarga gini kan aku nggak tahu problem atau masalah Kak Egi sama kakaknya tuh apa, jadi kayak nggak bisa ngejudge gitu.
Emang masalahnya apa kalau boleh tahu? Kalau nggak boleh tahu juga nggak apa-apa kok. Oh iya maaf ya. Dari Egi dan kakaknya. Kayak nggak nemu kehangatan aja. Tapi ya, kalau misalnya ada masalah gitu ya, masalah sama apalagi sama keluarga gitu ya, aku lebih baik pertama tuh harus sebenarnya kalau aku sendiri diem. Aku awal-awal sih milih diem ya, kayak ya udah diem karena ini keluarga gitu, kayak nggak bisa dong berantem sama keluarga menurut aku ya, kayak keluarga gitu kemana-mana bakal ketemu dia, kemana-mana bakal satu rumah juga, kalau misalnya keluar kamar pasti bakal ketemu dia, jadi kayak nggak mungkin gitu berantem sama keluarga. Itu yang pertama, jadi kayak aku memilih buat diem. Tapi kalau misalnya masalahnya udah parah banget kayak berulang-ulang, itu baru sampai aku gondok, kayak baru aku mau diomongin gitu ke keluarga aku, kayak kenapa sih gini. Ya makanya diungkapin gitu sampai marah, itu baru bisa. Tapi kalau misalnya selama masalahnya itu masih bisa kamu pendem, dan karena menurut aku yang bisa nyelesain masalah itu waktu, kayak ya yang nggak bisa selesai, ada masalah yang bisa selesai saat itu juga, ada masalah yang nggak bisa selesai saat itu juga. Jadi kayak sama-sama mikir dulu, oh iya ternyata gue salah ya, terus kayak baru nyadar, oh ternyata iya gue salah, terus baru kayak ya udah deh nggak ngulangin lagi gitu. Iya, ngalah sama kakak, apalagi sama kakak. Egi nggak boleh gitu, sama kakak harus ngalah. Jadi kita vote-nya apa nih? Aku bingung. Sekarang saatnya kita untuk vote Egi. Gak usah vote. Astaga. Vote-nya apa? Vote-nya apa guys? Parah banget Sky, coret ortu dari kakak. Parah banget, astaga. Yuk open donasi yuk buat Egi yuk. Yuk. Aduh, aku bingung nih. Kayaknya nggak bisa di vote gak sih? Vote-nya apa? Aku bingung. Jadi vote-nya mungkin yang pertama adalah oh nggak usah vote. ya udah karena Eginya nggak mau di vote, nggak mau minta vote, jadi kita sekarang waktunya untuk nyemangatin Egi ya. Yuk dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Semangat Egi, semoga masalahnya cepet selesai. Semoga apa ya, bisa baikan sama kakaknya. Yuk bisa yuk, pukul kakaknya yuk, bisa yuk. Egi semangat ya, semangat Egi, semangat. Tuh kan banyak yang perhatiin kamu. Tuh lucu banget, jangan nangis lagi ya kayak anak kecil, nangisnya nggak boleh nangis ya.
Poin untuk Egi. Semangat ya tuh, udah tuh disemangatin sama warga showroom. Semangat, ada Kak Gaby tuh, benar, ada aku. Oke, kita ke next klien. Ini klien keberapa sekarang? Klien keempat ya? Atau 3? Atau 5? Klien 3, 4, 5, aku lupa jujur. Keempat, oke. Keempat, next. Bentar, aku mau ngulet dulu. Ada dari siapa tuh? Gap, aku suka sama sahabatku. Nyatain atau enggak? Dari Chan. Guys, kalau kalian punya sahabat, kalian mau nyatain itu atau enggak? Wah, ini sulit sih. Punya sahabat nih, sahabat deket, cowok cewek, tapi suka, tapi bingung mau dinyatain atau enggak. Karena struggle-nya adalah kalau dinyatain belum tentu bisa dia mau terima, dan belum tentu dia mau pacaran. Tapi kalau nggak dinyatain kayak struggle gitu nggak sih? Jangan nanti kedekatan kalian renggang. Weh, voting aja guys. Sahabatannya udah berapa lama, Chan? Jangan nanti jadi awkward. Gimana, Chan? Udah berapa lama kalian dekat? Nyatain aja, nyatain. Kalau dipendam terus sesak, bener sih. Udah 5 tahun, oke. Jadi sahabatan udah 5 tahun. Tergantung gak sih? Tergantung, dia ngasih sinyal suka gak? Kan sahabat 5 tahun nih, pasti kamu bisa bedain dong dia lagi gimana gitu sama kamu. Duh. Lu kenapa sahabatan sama beda gender? Ya suka-suka dia lah, Chan. Nikahin. Mending pendem aja. Chan, ayo Chan, jawab Chan. Ajak ta'aruf, nikahin. Wih. Lima tahun guys, gak main-main. Beda tadi sama Luther kasusnya. Ini tapi 5 tahun. Kalian bayangin gak 5 tahun sahabatan tuh? Kayak SD setahun lagi udah mau lulus. Sebenarnya ada resikonya sih. Resiko terpahit dari kamu nembak dia adalah dia nggak mau sama kamu, dan malah kalian malah jadi nggak sahabatan lagi. Jadi kayak kamu resikonya kehilangan dia sebagai seorang sahabat, tapi kamu jadi tenang itu. Tapi resiko terpahit dari kamu nggak nyatain ke dia adalah
Ya kamu bakal penasaran seumur hidup dia suka gak ya sama gue. Kamu bayangin gak sih kayak seumur hidup gitu, kamu penasaran kayak dia suka gak ya sama gue, tapi kamu gak bakal kehilangan dia as a friend, as a best friend gitu. Jadi gimana? Oke, sekarang kita mungkin vote aja kali ya. Menurut aku pendapatnya itu sih. Kalau aku pribadi, dengan sahabat selama 5 tahun itu bukan periode waktu yang sebentar. Dan menurut aku bakal harus, kalau bener perasaannya tuh sekuat itu untuk mau nembak dia dan sesuka itu, ya harus banget dinyatain sih. Tapi nggak tahu kayak kalau dinyatain ya, kalau dia nggak terima kayak sakit hati juga nggak sih, kayak aduh gue kehilangan sahabat, pasti bakal aneh gitu setelah gue nembak dan dia nggak terima, pasti bakal aneh, nggak enakan gitu, udah nggak kayak dulu lagi gitu. Coba menurut kalian nih, untuk kakak Chan yang udah punya sahabat selama 5 tahun, 5 tahun sahabatan, dan dia bingung nih mau nembak atau enggak, karena sahabatnya ini beda gender sama dia. Menurut kalian, vote yang pertama tembak, nyatain perasaannya semua-muanya, jangan ada yang ditahan. Atau yang kedua dipendem aja, biar ya baik-baik aja gitu, ya sahabatan aja, gak usah berharap lebih gitu ya. Oke, kita mulai vote-nya dari sekarang. Nomor 1, dinyatain, ditembak perasaannya, jujur sama diri sendiri, sama dia juga jujur semuanya, kehilangan deh bodo amat gitu ya, yang penting udah jujur. Atau yang kedua, dipendem aja, pendem, yang penting gue gak kehilangan lo as a friend, as a best friend, gue gak kehilangan lo deh gitu. Kayak seru nih. Udah kali ya. 5 4 3 2 1 and vote. Wow, sangat sengit ya. 57,4% warga showroom Gaby malam ini bilang kalau kakak harus banget nyatain perasaan kakak karena udah 5 tahun. 5 tahun tuh kayak bukan waktu yang sebentar sih Kak, dan kalau kakak gak nyatain sekarang kapan lagi, udah 5 tahun loh, gak main-main 5 tahun, astaga. 5 tahun kayak kuliah 10 semester, lama banget. Dan kalau misalnya vote yang kedua itu adalah 42,6%, kakak gak nyatain perasaan kakak, ya main aman gitu, kayak ya gak nyatain aja, yang penting gue gak kehilangan lo dan gue gak canggung sama lo karena gue gak nyatain apapun ke lo gitu ya. Jadi kayak Chan bisa lihat sendiri vote dari warga showroom Gaby hari ini, semoga bisa membantu Kak Chan untuk menemukan jawaban yang terbaik. Kan yang paling penting semua kembali ke diri Kak Chan. Ada yang bilang mendem itu gak enak. Terus sekarang saatnya kita memberikan semangat ke Kak Chan ya. Nanti Kak Chan bisa screenshot kata-kata semangat dari warga showroom Gaby hari ini. Oke, 5 4 3 2 1. Semangat Kak Chan, semoga menemukan jawaban yang terbaik. Semangat Kak Chan. Semangat Kak Chan. Aku open sahabatan tuh. Maksudnya gimana? Semangat Kak Chan. Cepet tembak Kak Chan. Aku open kok tuh. Ada yang mau ditembak juga. Kenal juga enggak, maunya ditembak. Astaga. Chan, kalau ditolak ntar aku yang gantian.
By the way, salam kenal Kak Gaby. Iya, salam kenal Kak Chan. Semoga bisa membantu ya. Ternyata Kak Chan ini new visitor. Tulisannya di aku. Tuh. Guys, gue berhasil putus, mari pesta. Wah, Novia Selviana tuh yang kemarin ini ya, yang cowoknya posesif itu bukan sih? Ayo guys, kita kasih tepuk tangan. Yeay, Novia berhasil putus dari pasangan yang posesif. Kita berhasil membuat Kak Novia putus. Oh my god, emang ya showroom Gaby sangat-sangat positif vibes sampai bisa mutusin orang. Tapi enggak sih, emang itu kita bukan aneh-aneh sih Kak. Kayak kita bener-bener nggak pengen hal buruk terjadi sama kakak. Kita nggak mau sampai kakak kayak kepikiran terkekang gitu. Makanya kita kayak udah sih kayak cara yang terbaik tuh putusin gitu ya. Selamat ya atas putusnya Kak Novia. Selamat udah putus. Dasar kalian semua warga showroom PHO. Astaga. Selamat putus ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke next klien berikutnya. Kalau klien kelima atau keempat, aduh aku lupa. Pokoknya klien berikutnya ya lah ya. Ada yang mau cerita? Wow, ada yang mau bahas nikah. Ada yang mau bahas nikah di sini, emang ada yang nikah? Udah ada yang nikah gitu? Aku pacaran 2 tahun, ternyata aku selingkuhannya. Ini seru guys, seru banget. Jadi Maul, namanya Maul. Dia pacaran udah 2 tahun sama ceweknya dong, berarti Kak Maul cowok. Kak Maul cowok. Jadi dia pacaran 2 tahun, ternyata kakak selingkuhannya. Wah, parah banget sih Kak. Terus gimana Kak? Terus gimana? Maksudnya kayak sekarang yang kakak pertanyakan tuh apa? Kak, sakit sih Kak, jujur pasti sakit. Kak Maul, ayo dong ceritain gimana. Jadi maksudnya yang kakak pertanyakan sekarang apa? Ini udah putus sama pacar kakak atau gimana Kak Maul? Ternyata dia sama pacarnya udah 3 tahun. Oh Kak Maul, oh. Jadi ternyata dia sama pacarnya udah 3 tahun, sedangkan dia sama kakak udah 2 tahun, tapi kakak sebagai selingkuhannya. Wow, parah banget. Aku ingin berkata kasar, kayak 2 tahun gak ketahuan. Astaga. Keren banget, pacarnya multitasking. Kamal cowok cewek sih? Kamal cowok atau cewek? Oh, Kamal cewek. Pacarnya cowok udah pacaran sama yang itu 3 tahun, terus sama Kamal 2 tahun. Terus sekarang kondisinya gimana? Kakak masih sama dia atau masih rela aja gitu dijadiin selingkuhannya karena sayang banget, atau udah ninggalin dia? Gimana Kak? Atau Kamal masih bingung makanya nanya ke showroomnya Gaby? Sekarang kondisinya gimana Kak? Seminggu yang lalu udah putus. Oke. Tapi belum move on. Oke. Jadi pertanyaannya adalah
Pertanyaannya adalah move on atau enggak gitu. Tips move on. Cara mau balas dendam gimana? Wah, tuh guys, aku udah angkat tangan deh. Cara balas dendam dengan elegan kata Maul gimana guys? Kata Kak Maul cara balas dendam dengan elegan. Gak main-main loh 2 tahun. 2 tahun. Oh, sedih. Oh. Astaga, kalian yang bener aja dong ngomongnya. Masa itu? Astaga. Ada yang bilang biar Tuhan yang membalas tuh. Treat like a queen, weh. Pacarin bapaknya, astagfirullah. Racunin ceweknya, astaga Tuhan. Tikung di sepertiga malam. Hah? Maksudnya? Jadi sukses dendam terbaik. Biar Tuhan yang balas dengan karya. Jadiin selingkuhan bapaknya. Tapi bapaknya udah gak ada. Aduh. Menurut aku balas dendam terbaik adalah yang elegan, adalah kakak gak mau tahu hidupan dia. Kayak balas dendam terbaik ya kakak bodo amat gak sih sama dia? Ya udah nggak usah mikirin dia lagi, nggak usah ngeliat story dia lagi, nggak usah buka-buka DM dia lagi, nggak usah baca chat kalian lagi, nggak usah ada foto dia di galeri lagi. Kayak kakak hapus aja kehidupan dia dari hidup kakak gitu, sama sekali nggak mau tahu. Pokoknya mikirin diri kakak aja deh. Dia udah jahat banget kak, gila. Dia udah jahat banget, parah. Dia jadiin kakak selingkuhan 2 tahun. Gak main-main kak, 2 tahun kak. Kakak sadar gak sih kak, 2 tahun kak. 2 tahun aku mau nangis denger jadi selingkuhan 2 tahun. Kayak bisa gitu gak ketahuan. 2 tahun. Istighfar kak, istighfar. Itu asli jahat banget kak. Kakak tuh harus, ini bukan pertanyaan sih kak gimana caranya move on. Kakak harus move on. Ini bukan pilihan, tapi itu kewajiban. Kakak harus bisa move on. Bisa. Dia udah jahat sama kakak. Jangan mau. You deserve someone better tuh, bener tuh. Sabar Gaby, sabar. Iya, tapi gak mau deh. Masa bisa-bisanya gak bisa move on dari orang yang udah jahat sama kita. Tapi iya sih, tapi iya. Maksud aku kayak udah deh, bisa kok, bisa. Walaupun kakak baper, sebaper apapun, kakak inget jelek-jeleknya aja. Rumah aku sama dia deket. Aduh udah bodo amat deh kak, mau deket mau jauh, move on mah tinggal move on aja. Kayak udah, dia udah gak ada kak, udah percayanya dia udah gak ada aja kak, udah. Ya ampun, jadi kalau keluar suka ketemu, astaga. Bakar rumahnya. Pindah rumah, pindah negara, usir, rampok. Astaga kalian tuh ya. Bakar, jangan keluar rumah. Tuh bener tuh, jangan keluar rumah kak, covid tahu, ada-adanya aja. Jangan keluar rumah kak. Atau nggak ngekos sama Egi tuh. Mama aku juga udah tahu hubungan aku. Terus mama kakak udah tahu hubungan kakak. Terus gimana?
Aduh, ini mainnya soalnya udah lingkungan gak sih, kayak lingkungan gitu. Menurut aku ya udah, kakak jadi versi kakak yang terbaik aja udah, biar dia nyesel kalau misalnya dia kayak, kenapa gue gak milih selingkuhan gue aja, kenapa gue milih pacar gue gitu, ya gak sih? Yaudah, kakak memperbaiki diri aja, kayak makin cakep lagi, makin merawat diri lagi, makin sukses. Udah, biar dia nyesel. Kalau kakak mah jangan nyesel. Udah ninggalin, maksudnya udah nggak sama orang yang jahat sama kakak, ya kakak jangan nyesel, ya nggak sih? Oke, jadi itu ya buat kakak. Aduh, siapa tadi? Kamaul. Menurut aku kayak gitu. Terus apakah menurut kalian ada yang perlu di vote lagi? Yang perlu di vote dari masalah ini apa ya guys? Jadi rangkumannya itu buat kalian yang baru nonton adalah Kamaul ini udah lagi pacaran selama 2 tahun sama pacarnya, dan baru-baru ini putus semingguan lalu karena dia tahu kalau misalnya 2 tahun itu ternyata dia dijadiin selingkuhan, dan pacarnya ini sudah pacaran sama dia selama pacarnya ini udah pacaran sama orang lain selama 3 tahun. Jadi Kamaul ini jadi selingkuhan selama 2 tahun. Nah, menurut kalian yang di vote apa guys? Astaga Tuhan. Move on atau cari yang baru? Oh, jadi menurut kalian pilihannya adalah move on atau apa tadi? Balas dendam. Yang pertama move on, yang kedua balas dendam ya. 1, 2, 3. Ini pasti warga-warga showroom, warga-warga balas dendam sih feeling aku. Yang pertama move on, kayak ya udahlah biarin aja gitu, bodo amat gitu. Tapi kalau yang kedua balas dendam, nggak mau tahu apapun yang terjadi, gue udah dijadiin selingkuhan, gue harus balas dendam ke mereka berdua. Kalau nomor 1 kayak ya udah move on, cari yang terbaik lagi. Kalau yang kedua tuh kayak balas dendam deh pokoknya. Apapun yang terjadi, mau diapain kayak mereka berdua, atau ceweknya kayak diapain, atau cowoknya kayak diapain, harus dibalas pokoknya. Kalau nomor 1 tuh kayak iya nggak apa-apa, bisa move on, cari yang terbaik lagi, jadi versi terbaik dan lain-lain gitu. Astaga, kalian kenapa sih pada jahat-jahat? Oke, kita tutup vote-nya. 5, 4, 3, 2, 1. 57,4% mengatakan bahwa kakak Maul harus move on aja tanpa balas dendam ya. Tuh emang warga showroom hari ini tuh lagi baik-baik. Move on tanpa ada kata-kata tanpa ada balas dendam lah. Kayak ya udah kakak cari yang terbaik aja, nggak usah dipikirin, kayak kakak udah dijahatin kan, ya udah. Kalau orang jahat ya pasti bakal dikelilingi sama hal-hal yang jahat juga, tapi aku selalu percaya kalau orang baik pasti dikelilingi hal-hal yang baik. Selama kakak masih baik hubungannya sama Tuhan apalagi ya, pasti kakak bakal dilindungin. Nah, terus kalau pilihan kedua itu adalah 42,6% bilang kakak harus balas dendam ke mereka berdua apapun yang terjadi, entah itu diapain kayak mereka berdua. Astaga, ada yang bilang dikutuk gak boleh gitu ya. Astaga, bayar preman. Astaga, kok ada aja sih pikirannya kayak gitu, bisa gitu. Aku gak kepikiran lo bayar preman. Astaga.
Oke, jadi itu adalah solusi dari kami untuk Kakak Maul. Semoga bisa bisa apa ya? Bisa membantulah. Salah apanya? Salah apa sih aku? Kebalik apa sih? Emang aku kebalik apa? Emang fotonya aku kebalik? Hah? Nomor 2 balas dendam. Iya, nomor 2 balas dendam kan? Oh. Ya udah deh, maaf banget. Aku baru kali ini nggak fokus, aku kayak ngantuk gitu. Maaf banget deh. Ya udah, Kak Maul, udah ya, nanti Kak Maul dengerin aja showroom aku direka ulangnya, nanti Kak Maul rangkum sendiri. Aku pusing. Ya udah deh, kayak gitu pokoknya intinya. Sekarang kita saatnya mengatakan kata-kata semangat ke Kakak Maul. Oke. Let's go. 3, 2, 1. Semangat Kak Maul, semoga cepat move on. Jangan lupa untuk jadi versi yang terbaik. Semoga Kak Maul mendapatkan mendapatkan jodoh terbaik. Semoga didekatkan dengan orang-orang yang baik. Semangat Kak Maul. Semangat Kak Maul. Semangat Kak Maul, jangan lupa balas dendam. Semangat Kak Maul. Tuh udah disemangatin sama warga showroom Gaby. Semangat move on. We are with you Kak Maul tuh. Semangat Kak Maul, lepasin aja tuh. Kak Maul, kita padamu. Widih. Oke, karena aku udah mulai ngelantur dan bengong-bengong sendiri, kayaknya kita akan memasuki klien terakhir dari ruang terapi Gaby Psikologi. Mungkin kali ini dari orang-orang yang ada di podium atas lagi. Orang-orang 1, 2, 3, ranking 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dari Kevin, Ranya, GGG, Cendol, Rishad, El Riemo, Egi, Wah Adik, Ditata, Theo, A, Friska, Rifano, mungkin ada yang mau cerita. Ada yang mau cerita? Gak ada yang mau cerita. Ada yang mau cerita? Ada nggak? Kayak yang di podium nggak ada yang mau cerita ya. Mungkin yang lain aku membuka kesempatan juga. Dari Fernanda, perlu nggak sih memenuhi ekspektasi orang tentang diri kita? Fernanda nanya guys, ini adalah Fernanda adalah klien terakhir kita ya. Perlu nggak sih memenuhi ekspektasi orang tentang diri kita? Ayo, menurut kalian perlu nggak memenuhi ekspektasi orang tentang diri kita? Jadi kalau misalnya orang maunya kita ini gitu ya.
Perlu gak sih memenuhi ekspektasi orang tentang diri kita? Perlu gak? Perlu gak? Perlu gak? Perlu gak? Perlu gak? Be yourself. Enggak lah. Enggak jadi diri sendiri. Please jangan bangga sama diri sendiri. Tidak, I have the same concern about it. Serah lu lah hidup-hidup lu. Hidup kita jangan mau dikontrol ekspektasi orang. Benar. Kalau ekspektasi ortu gimana tuh menurut Kak Gep? Ekspektasi ortu itu nanti dibahas di lain pembahasan kali ya. Kalau sekarang kan ekspektasi orang, bukan orang tua. Menurut kalian gimana kalau misalnya ada orang yang berekspektasi sesuatu ke kita perlu gimana gitu? Bangga terhadap diri sendiri. Everybody has their own standards, betul. Soalnya kadang jadi tertekan. Be yourself and never surrender. Mereka boleh berekspektasi, kita tidak harus memenuhi. Harus tahu batasan kita sampai mana mampunya. Gak perlu, gak usah. Ingat aja yang gaji kamu bukan dia. Hancur banget. Fokus to grow up yourself. Kalau gak mampu dan membebani ya jangan. Betul. Kalau kata Kak Gebi, belajar menghargai diri sendiri. Hancur. Sayang sama diri sendiri. Hancur. Jadi masalahnya itu ekspektasinya emang apa nih Kak? Siapa tadi? Aku lupa. Kasih tahu aku please banget. Siapa tadi yang cerita ekspektasi orang? Please banget kasih tahu aku siapa. Kasih tahu aku siapa guys tadi yang cerita, aku lupa. Namanya siapa namanya? Kayak yang buat aku ngantuk musiknya deh. Namanya siapa guys? Apa? Aku nggak dengar. Namanya siapa tadi yang cerita ekspektasi? Siapa? Oh iya, Kak Fernanda. Kak Fernanda. Oke. Kak Fernanda ya. Iya benar Kak Fernanda. Oke, sekarang kita akan Kak Fernanda, kita akan menjawab Kak Fernanda. Jadi, menurut aku buat Kak Fernanda, kalian ngerasa gak sih kalau misalnya ngomong sambil pakai bunyi tuh kayak effort gitu? Kalau misalnya kayak bisik-bisik kayak no effort gitu, nggak pakai tenaga. Kayak menurut aku kalau misalnya saran buat Kak Fernanda adalah Fernanda, aku nggak bilang Fernanda, aku bilang Fernanda. Ih, lebih effort bisik-bisik. Iya sih. Oke, jadi menurut aku buat Kak Fernanda sarannya adalah gimana ya? Aku bingung. Aku bingung. Oh, aku tahu. Menurut aku buat Kakak Fernanda, pada geli. Aduh, aneh banget sih. Lupa. Kayaknya ya, aku kalau kurang tidur tuh kayak gini tau, kayak kayak mabuk. Kayak halu gitu, kayak teler. Aduh.
kalian. Gap minum apa? Tadi aku habis minum coklat. Oke, kita balik lagi ke Kak Fernanda. Tadi adalah alter ego aku yang bernama Melisa. Usir Melisa. Melisa udah keluar tadi. Tadi Melisa emang. Melisa tuh emang suka gitu, kayak ketawa-tawa sendiri. Sama suka ngelantur sendiri. Emang dia suka gitu. Kita balik lagi ke masalah Kak Fernanda. Jadi yang soal ekspektasi itu ya. Iya, sejujurnya aku tadi lagi ngumpulin nyawa gitu loh guys. Kayak aku udah kehabisan nyawa. Aku tadi habis video call terus kayak habis ngobrol sama kalian, ya gak sih? Terus mungkin kayak otak aku lagi kayak buffering gitu. Tadi adalah Gabriela Melisa Waro. Sekarang kita balik ke masalah Kak Fernanda. Jadi kenapa harus memenuhi apakah ekspektasi orang itu harus dipenuhi oleh kita? Menurut aku adalah ngapain sih Kak? Kak, dengerin aku ya Kak. Kak, dengerin, tolong boleh di volumenya dikencengin untuk Kak Fernanda. Jadi Kak, yang hidup tuh siapa? Yang hidup tuh siapa, aku tanya? Kak Fernanda atau orang lain? Kakak dikasih apa sama orang itu sampai kakak mau rela berkorban untuk memenuhi ekspektasi orang itu? Emang orang itu kasih kakak makan? Emang orang itu kasih kakak gaji? Atau emang orang itu bisa kasih kebahagiaan ke kakak? Kalau orang itu udah sama kayak Tuhan yang bisa ngasih kakak gaji, makan, uang, kebahagiaan, happiness, love, dan lain-lain, ya udah Kak, nggak apa-apa kakak penuhi ekspektasi dia. Tapi selama itu nggak kakak dapetin dari orang itu, menurut aku ngapain Kak? Ngapain? Oh, ini orang tuanya. Emang ini orang tuanya? Oh, ortunya. Astaga. Aku kira orang lain. Apa banget, astaga. Aku mau end showroom aja, astaga. Aku mau finish live aja, aku takut. Astaga, aku dosa, astaga. Kak, seperti yang tercantum dalam kitab aku, Kak, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjuti umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, Kak. Amin. Berarti kakak harus menghormati orang tua kakak, menurut aku. Kayak ya udah, kakak tunggu ya, sebelumnya aku minta maaf kepada orang tuanya Fernanda. Aku nggak bermaksud untuk kayak gitu ya tante atau om. Jadi aku pengen supaya ini maksud aku tuh nggak gitu tante, nggak gitu om. Jadi aku pengennya adalah kalau misalnya ekspektasi orang tua
aduh gimana ya, ekspektasi orang tua gitu loh guys. Sebenarnya ekspektasi orang tua itu bisa dijadikan untuk pertimbangan sih menurut aku. Pertimbangan buat pilihan kakak gitu. Jadi kayak kakak punya pilihan ini, tapi orang tua kakak kasih pilihan ini. Ya udah kakak menimbang-nimbang tuh antara kedua itu, mana yang menurut kakak baik. Menurut aku pada intinya kehidupan itu pasti kakak yang jalanin gak sih? Jadi mungkin bisa dikomunikasin lagi sama orang tua kakak, alasan kakak untuk gak ikutin ekspektasi mereka kenapa, dan kenapa orang tua kakak harus yakinin kalau misalnya gak semua orang harus ngikutin ekspektasi orang tua juga, karena pada intinya yang ngejalanin hidup kakak ya kakak sendiri, bukan orang tua kakak gitu. Ya gak sih? Kalau misalnya kakak dipaksa untuk menuruti ekspektasi orang tua, tapi pada intinya kakak gak nyaman sama pilihan itu, kan kedepannya yang jalanin kehidupan itu kan kakak. Masa kakak mau sih kayak gimana ya, kayak gak nyaman gitu sama pilihan sendiri. Gak tau ya, menurut aku sih gitu sih. Kenapa gak menggebu-gebu lagi? Karena aku udah bilang aku lagi lelah. Aku lagi lemah. Aku lagi kerasukan Melisa dari tadi guys. Oke, ada yang bilang aku laki. Oke, laki. Oh, aku berubah menjadi Gaby. Ya intinya aku gitu sih kak. Aku nggak bisa ngomong apa-apa. Aduh astaga Tuhan, apaan tuh? Oke. Jadi intinya aku gitu kak. Iya, kakak harus komunikasiin ke orang tua kakak. Kakak harus komunikasiin dulu ya. Aduh. Headset. Emang kalian kalau misalnya denger showroom pakai earphone ya? Aku nggak pernah pakai earphone. Iyalah, karena aku ngomong sendiri. Masa aku pakai earphone showroom? Aku mau dengerin siapa? Lucu banget. Masa aku pakai showroom, pakai headset. Aneh banget. Aneh banget deh. Kalian lucu banget, kalian lagi sebel sama aku. Aku ngomongin pakai headset lah, karena aku ngomong sendiri ya. Astaga, aneh. Kalau Rukiah bisa di delivery, aku delivery deh. Astagfirullahaladzim, amit-amit. Nggak boleh gitu ah. Capek ketawain diri sendiri, capek tahu. Kalian kayak ngejokes gitu. Astaga. Hari-hari aneh. GWS ya diri aku. Astagfirullah. Kalian lelah gak sih dengerin showroom aku? Yuk, abis ini Gaby masuk ke ruang terapi GBS besi. Gaby curhat sama diri Gaby sendiri. Aneh banget. Gimana caranya? Aneh. Tadi belum, Kak Fernanda belum voting. Sekarang kita voting dulu buat Kak Fernanda. Tadi apa Kak Fernanda? Pilihannya apa ya guys? Enaknya vote 1 dan vote 2. Udah dong, jangan ngomongin aku. Aku gak kenapa-napa. Oh, nurut atau be yourself, betul tuh. Jadi kita sekarang vote untuk Kak Fernanda. Dari rangkuman masalahnya adalah gimana sih caranya?
apakah kita harus menuruti ekspektasi orang tua atau enggak. Pilihan satu adalah nurut sama ekspektasi orang tua dan jalanin, atau yang kedua adalah be yourself, atau kayak ya udah pilihannya jatuh kepada kita bukan sama ekspektasi orang tua karena hidup kita gitu. Oke, kita mulai vote itu 1 2 3. Apakah kita harus nurut sama ekspektasi orang tua? Nomor 1. Dan apakah kita harus jadi diri sendiri atau be yourself? Pilihan nomor 2. Itu untuk Kak Fernanda. Ayo kita vote, kita vote, kita vote, kita vote. 5, 4, 3, 2, 1. Udah ya? Enggak deh, lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Astaga. 62% Kak Fernanda bisa lihat sendiri ya. 62% mengatakan bahwa kakak harus jadi diri sendiri, be yourself. Ikutin apa yang kakak mau karena hidup kakak, jalanin kakak. Jadi kakak gak harus nurutin ekspektasi siapapun termasuk orang tua kakak. Astaga, ini orang-orang pada durhaka nih yang nomor 2 nih, astaga. Dan kalau misalnya yang pertama itu kakak harus nurutin kemauannya orang tua, kayak ekspektasi mereka gimana, dan kakak harus ngikutin aja karena itu kakak harus hormat sama orang tua kakak gitu ya. Bisa dilihat dari warga showroom Gaby malam ini 62% adalah anak durhaka ya. Aku bercanda guys, aku emang suka gitu mulutnya, maaf ya. Oke, selesai. Jadi oh ya, Kak Fernanda belum dikasih ini semangat. Jadi kita harus kasih semangat ke Kak Fernanda dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Semangat Kak Fernanda. Kak Fernanda semangat. Kak Fernanda semangat ya. Semoga bisa ketemu jalan tengahnya antara ekspektasi orang tua kakak dan kemauan kakak. Semangat Kak Fernanda. Always be yourself, tapi tetap hormatin orang tua kakak juga. Jadi jangan sampai cuma egois memikirkan diri sendiri, tapi harus mikirin orang tua kakak juga, karena mau bagaimanapun itu adalah orang tua kakak yang telah menghadirkan kakak ke dunia ini. Kalau misalnya nggak ada mereka, kakak jadi apa kak? Butiran debu kak, jadi butiran rinso kak. Maaf banget aku bilang merek, astaga Tuhan. Butiran rinso, astaga. Mulut. Oke, jadi gitu ya. Jadi udah ya Kak Fernanda, udah terjawab ya, semoga bisa membantu deh. Semangat ya Kak Fernanda. Oke, sekarang kita akan menutup showroom hari ini karena Gaby mau bobo. Gaby, kalian mau ngevote aku? Ngevote apa? Semangat Kak Gaby. Kalian ngapain semangatin aku? Semangat kenapa? Aku kenapa? Baut Gaby kendor. Hah? Vote bobo atau enggak? Kalian ngapain ngevote aku? Aku gak perlu di vote-vote lah. Tanpa ada pilihan 1 atau 2, aku udah yakin aku nomor 1 di hati kalian. Hancur.
hancur hatiku. Play lagu itu gak sih? Mengenal di kau menjadi keping-keping setelah kau pergi, merupakan kasih sayang yang pernah singgah antara kita. Kenapa sih suara aku kayak setengah-setengah gitu? Tahu nggak GoFood pasti ada promo tiap hari? Hematnya nggak pakai ribet, nggak perlu gitu. Hematisasi. Audionya kayak pecah gitu ya? Masih kayak pecah gitu. Bener kayak. Sekarang mungkin kita ini kali ya. Aku lagi pengen nyanyi lagu ini. Ada band Manusia Bodoh. Hancur. Canda. Karena Kak Miranda hari ini ulang tahun, kita akan menyanyikan lagu apa? Happy birthday Kak Miranda. Yuk kita nyanyiin yuk. Yeay! Tahun, happy birthday, Kak Miranda. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Lucu ya lagunya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Kamilaya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yeay, ayo semua kita tepuk tangan virtual. Pokoknya buat kalian semua yang udah konsul sama Gaby dan kita udah bergabung bersama-sama untuk menyelesaikan masalah satu sama lain. Kita udah tergabung dalam keluarga apa ya? Keluarga Gaby. Woi, jangan lebih bagus lagi. Kita sudah tergabung dalam apa ya? Komunitas klien Gaby, hancur. Jadi kita harus saling memberi support satu sama lain. Jadi kalau misalnya kayak Kak Miranda kemarin adalah klien kita di episode yang pertama, kayak kalau misalnya Kak Miranda nonton ya berarti kita harus ucapin karena Kak Miranda udah pernah curhat dan kita udah pernah ngebantu Kak Miranda juga. Ya nggak sih? Jadi kayak kok aku serak. Kalau misalnya kayak gitu tuh kita harus membantu, kita harus membuat circle yang baik bagi satu sama lain. Kita spesial. Ya udah, bukan klien deh, keluarga hancur. Jangan keluarga hancur. Keluarga hancur. Jangan keluarga hancur.
keluarga, aduh apa ya, aduh, kalian punya kata-kata gitu nggak sih yang bagus? Keluarga kokonat, iya betul, keluarga kokonat, keluarga kokonat, keluarga kokonat, keluarga kokonat, keluarga kokonat, kokonat family. Kokonat family tuh orang-orang yang tergabung bersama Gaby, karena Gaby suka kokonat. Jadi kalian, aku sekarang panggilan kalian adalah Koko ya, kokonat. Oke, kokonat. Kokonat, sekarang aku mau bobo ya, kokonat. Kokonat, aku mau bobo, capek. Kokonat, aku udah Oke. Astaga, jatuh lagi dong. Ayo kita bobo, semua kita bobo. Udah deh, bobo deh. Bobo ya all. Thank you for today. Makasih udah cerita-cerita. Makasih udah cerita-cerita sama Gaby. Sekarang kita bobo. Selamat istirahat. Semoga dengan apa yang sudah kita kasih masalahnya yang udah kita bahas tadi ada yang bermanfaat ya buat hidup kalian. Oke, thank you for today all. Makasih banyak udah nemenin aku, mulai dari video call, terus mulai dari showroom dari jam 11 tadi ya, apa jam 10, terus showroom sampai jam sekarang. Makasih banget ya, semoga bisa mengatasi masalah kalian. Sekarang kita akan membacakan ranking yang ada hari ini. Langsung aja kita ke ranking yang pertama. Yang pertama ada kakak Kevin Gotama 07. Thank you Kak Kevin. Ditunggu ya kalau Kak Kevin mau cerita di next showroom, mungkin bisa disiapin dulu ceritanya, karena dari kemarin Kak Kevin cuma ini loh, kayak jadi pendengar belum bercerita. Terus yang kedua ada aduh, aku habis ngulet, enak banget. Ada Ranya Edwin. Makasih Kak Ranya. Makasih Ranya. Selamat VC ya besok sama Mira sama Day. Tadi udah izin ke aku. Yang ketiga ada Rishad Nastion. Hai Rishad, makasih udah jadi peringkat ketiga di showroom GB hari ini. Yang keempat ada El Riemo, makasih Kak. Makasih Kak El Riemo, dari kemarin juga udah ada terus di podium atas. Thank you Kak El Riemo. 5 ada Okinok, makasih ya Okinok. Yang ke-6 ada Sendolin. Thank you Sendolin. Yang ke-7 ada Rivano juga dari kemarin udah podium atas terus. Yang ke-8 ada EGY alias Egi. Makasih ya Sapi. Yang ke-9 ada Koko, sang teman baru Gaby. Yeay, Koko sekarang teman aku udah punya teman baru.
10 ada bubur, makasih bubur. Fashionnya juga makasih. 11 ada Ditata, 12 ada Yogo Levia, 13 ada Purwanto Alsagia, 14 ada Rahmat. Hai, 15 ada Friski Diar, 16 Theo, 17 wah adik sidik nih. 18 Faiz, 19 Tommy Faisal Fakhrudin, 20 A, 21 Rino, hai. 22 Danbo, 23 Aditya Rahman Arif, 24 Thanos Sijo, 25 Timothy Michael, 26 Udev, Love You So, 27 Bokuno Niko, 28 Rudi Hermanto, 29 Ore, 30 Kotak Pos, 31 Damar Sabdo, 32 Nurwin dan underscore NS, 33 Mau Sayangnya Gaby, 34 Viana Bila 27, 35 Takasang, 36 Sipo, 37 Pira, 38 Luther, hai, 39 Fabio Quartararo, 40 Emi Oshinya KG JKT48, makasih. 41 ada Lai, 42 ada Rifki Firmansyah, 43 Jeremia Henry, 44 Rizku, 45 Awanza, 46 Eri Cuma Punya Aku, 47 Almas, 48 Ubur Syubur, 49 Macam Nemi Kecil Cepet. Maaf ya, aku bercanda. Tadi ada sampai mana? Aku lupa. Tadi sampai mana? Iya, habis ini aku minum. Tadi apa sih? Tadi sampai mana sih? Astaga Tuhan, aku lupa tadi sampai mana. Oke, 48 ubur-ubur cebel, 49 Ranto, 50 Raka. Makasih. Itu adalah 50 dari 1 sampai 50 ranking Gaby hari ini. Makasih semua udah nemenin Gaby di showroom ruang terapi Gaby Espesi, asik. Semoga dapat pencerahannya ya. Bye all, selamat istirahat, selamat tidur. Maaf kalau mengganggu jam tidur kalian. Maaf banget ini mah. Maaf ya. Dadah, makasih semua. Iya. Jangan lupa minum, jaga kesehatan. Good night. Rest well, tidur. Dadah. Selamat bobo. Makasih ya udah nonton showroom Gaby hari ini. Makasih banyak. Makasih ya. Semoga besok kita bisa showroom lagi. Semoga mimpi indah, jaga kesehatan, terus jangan lupa untuk bersyukur, jangan lupa bahagia. Aduh, perut aku bunyi. Habis ini kayak aku mau minum terus mau makan dikit terus habis itu baru bobo. Yaudah, dadah, bye.